menit ke sini fase geraknya diganti kayak gitu ya. Fase geraknya diganti, posisinya 5545. Kemudian fase geraknya diganti 2080 kayak gitu ya. Sehingga komponen 1 sampai 8 itu terpisah sempurna kayak gitu. Jadi nah, dasarnya diganti ini itu ada penelitian pendahuluan kayak gitu ya. Jadi misalnya mencoba posisi 50-50 hasilnya seperti ini. Posisi 60-40 ketemunya seperti ini. 70-30 ketemunya segini. Kemudian 65-35 ketemunya seperti ini dan seterusnya. Jadi dia mencoba dengan banyak ini perbandingan fase gerak. Nah, kemudian datanya itu diolah, ternyata yang pertama itu ini bagus kayak gitu ya, terpisahnya 1 2 3 sehingga dipakailah yang 30% ini pertama untuk memisahkan 1 2 3 kayak gitu ya. Kemudian diganti yang 45, sayangnya di sini datanya kurang lengkap ya, yang 55 45 itu enggak ada, mungkin di atasnya sini harusnya ya. Kemudian yang 20 tadi juga enggak, 80 enggak ada yang gitu ya sayangnya. Jadi dia mencoba banyak perbandingan eluen yang banyak, kemudian nanti dicari yang paling tepat untuk memisahkan ke-8 komponen ini. Itu yang biasa terjadi di HPLC ya gitu ya. Jadi fase geraknya itu diganti-ganti di tengah jalan. Berbeda dengan yang di GC, fase geraknya itu hanya 1 kayak gitu ya. Yang divariasi apa? Yang divariasi suhunya kayak gitu ya. Suhunya yang divariasi, tapi kalau di HPLC yang divariasi fase geraknya kayak gitu. Bedanya di situ. Kalau di HPLC suhunya tetap terus biasanya karena bekerja pada suhu kamar. Nah, kalau untuk mengvariasinya bagaimana? Tergantung dari pompa yang dimiliki kayak gitu ya. Yang tergantung dari pompa yang dimiliki kayak gitu ya. Kalau pompanya hanya 1, maka fase geraknya harus membuat dulu dari luar kayak gitu. Jadi tadi di contoh yang PowerPoint ini fase geraknya kan ada 3. Nah, ini 3 ini. Maka karena pompa kita hanya 1, maka si peneliti itu harus membuat dulu fase gerak 70-30. Masukkanlah ke tabung 1. Kemudian 55-45 masukkan ke tabung 2. Kemudian 20-80 masukkan ke tabung 3 kayak gitu. Jadi tabung ini ada 3 kayak gitu. Tabung solvennya ada 3. Nah, kemudian sesuai menitnya tadi, fase gerak yang tabung 1 disedot pada 0 sampai 8 ya gitu ya. Kemudian menit ke-8 sampai menit ke berapa nyedot tabung yang kedua. Kemudian menit ke berapa lagi nyedot tabung ketiga kayak gitu. Itu kalau pompanya 1. Nah, di tempat kita pompanya 1 sehingga kita harus membuat fase gerak tadi di luar dulu. Berbeda kalau fase pompanya itu lebih dari 1. Misalnya 2 atau 3 ya gitu ya. Kalau 2 ya kita mau membuat perbandingan seperti ini. 2 kayak gitu ya, pompanya 2. Enak. Kita tinggal menyediakan 2 tabung fase gerak. Yang tabung pertama itu isinya tadi buffer, tabung kedua isinya asetonitril. Ini posisinya dianggap 100%, ini posisinya 100% ya gitu ya. Nah, kemudian pada menit 0 sampai 8 ini kecepatan tabung pompa 1 itu 7:3 kayak gitu ya. Jadi dibuat kecepatannya seperti itu 7:3. Jadi pompa yang 1 bekerja lebih cepat dibandingkan pompa yang kedua. Kemudian pada menit yang di tengah ini nanti perbandingannya diatur lagi kecepatannya. Jadi 55:45.
kemudian 20:40. Nah, yang mencampur siapa ya? Sebelum masuk ke dalam kolom itu karena disedot ya itu di situ terjadi pencampuran fase geraknya sehingga komposisinya nanti menjadi 70:30, 55:45, 20:80 kayak gitu. Baru masuk ke dalam kolom. Jadi kalau pompanya 2 itu lebih enak. Jadi kesalahannya relatif kecil dalam hal mempersiapkan solvennya ya gitu ya. Kalau misalnya fase geraknya komposisi dari 3 zat, ya pompanya nggak boleh 2, tapi pompanya harusnya 3 ya gitu ya. Pompanya 3. Jadi nanti pompa 1, 2, 3 perbandingan kecepatannya berapa. Gitu. Kalau hanya pompanya 2 bagaimana? Ya terpaksa harus diatur. Misalnya bukan solvent murninya yang A dan B-nya mungkin bisa diolah dulu, baru nanti disedot perbandingannya kayak gitu. Nah kemudian selama masuk ke kolom, masuknya itu posisinya cair, nanti keluarnya juga cair lagi dan terdeteksi di detektor gitu ya. Yang menjadi permasalahan di tempat kita, solvent ini atau fase gerak ini harus yang benar-benar zat yang murni kayak gitu ya. Jadi grade-nya itu grade untuk kromatografi. Jadi enggak, kalau kita beli bahan kimia itu kan ada yang teknis, kemudian ada yang PA. PA itu pro analis yaitu ya seperti di tempat kita di lab kimia kebanyakan belinya yang PA, pro analis. Teknis jarang sekali ya. Mungkin ada yang pelarut-pelarut organik itu teknis, tapi seringnya kita membeli yang PA yaitu pro analis. Nah, kalau kita solvennya pro analis ternyata belum memenuhi syarat untuk sebagai solvent di HPLC ya gitu ya. Ternyata belum memenuhi syarat. Kita harus membeli solvent atau pelarut yang grade-nya itu untuk kromatografi ya gitu. Yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan yang tadi PA tadi. Jadi teknis itu murah, kemudian teknis sama PA itu kadang sampai 5 kalinya harganya. Lah PA ini yang untuk kromatografi lebih mahal lagi kayak gitu. Nah, mahalnya di situ. Jadi solvennya itu sangat mahal untuk kromatografi. Kita waktu datang alat HPLC ini nggak bisa langsung diuji coba. Jadi sudah diinstal, kayak itu dipasang, sampai beberapa bulan itu nggak bisa diuji coba karena kita nggak punya solvent yang grade-nya itu untuk kromatografi, sehingga harus pesan dulu solvent yang untuk kromatografi baru bisa dipakai kayak gitu. Nah itu mahalnya di situ. Nah kita bagaimana mensiasati yang solvent yang pro analis ya biasanya disaring kayak gitu ya. Disaring berulang-ulang dengan filter tertentu yang porinya tertentu sampai berulang-ulang sampai nanti harapannya bisa memenuhi syarat untuk yang untuk kromatografi kayak gitu ya. Jadi disaring. Nah, menyaring itu nanti kayak pekerjaan yang paling lama di situ karena nanti makanya solvennya banyak, kita harus mencaring berulang-ulang sampai memenuhi syarat untuk sebagai solven kromatografi. Kalau misalnya PA itu langsung dipakai, itu bagaimana efeknya? Efeknya itu nanti partikel-partikel yang ada di pelarut kita itu nanti akan menyumbat dari kolomnya. Karena kolomnya pendek dan pejal kayak gitu, jadi mampet sekali. Nah, kolomnya itu akan banyak kotoran ya gitu ya, sehingga kerja pompa harus lebih besar lagi untuk bisa memompa atau mungkin harus dibersihkan atau mungkin malah harus diganti kayak gitu ya, sehingga sebaiknya solvennya harus yang grade untuk kromatografi. Jadi itu kelemahannya di solvennya sangat mahal kayak gitu ya. Nah di sini keunggulan kromatografi HPLC ini untuk zat yang labil dan tidak mudah menguap. Jadi
Yang labil itu maksudnya larutan zat tersebut mungkin akan rusak kalau dipanaskan, ya gitu ya, akan terdekomposisi kalau dipanaskan. Nah di HPLC itu karena nggak perlu dipanaskan sehingga bisa bisa dipakai kayak gitu ya. Kemudian tidak mudah menguap. Nah, kalau yang di sisi kemarin harus mudah menguap atau titik didihnya rendah, atau yang dipakai adalah zat-zat organik, di sini bisa anorganik kayak gitu ya. Dilakukan pada suhu kamar. Nah, biasanya pada suhu kamar untuk zat yang labil tadi. Sehingga tidak ada syarat titik didihnya berapa kayak gitu ya. Jadi tidak mudah menguap pada suhu kamar ini cocok untuk senyawa anorganik ya, gitu ya, atau yang MR-nya besar. MR besar otomatis biasanya titik didihnya tinggi gitu ya. Kemudian prinsip kerjanya fase gerak itu cair. Syaratnya pelarut yang baik untuk cuplikan murni, jernih, tidak kental sesuai dengan detektor. Jadi di sini syaratnya pelarutnya atau fase geraknya harus grade-nya untuk kromatografi kayak gitu ya. Ada yang interaktif, nanti untuk kepolaran jenisnya. Jadi nanti ada fase normal, fase terbalik. Kemarin ada fase geraknya non polar itu namanya fase normal, fase diamnya polar gitu ya. Kalau fase terbalik kebalikannya. Pompanya tekanannya sampai sini 6000 PSI. Bebas pulsa itu tidak ada gelombang ya gitu ya. Pompanya halus. Kemudian kecepatannya sekian. Jadi tekanannya tinggi itu di sini. Tekanannya tinggi, malah ada yang sampai. Nah kalau misalnya tadi kolomnya tersumbat kayak gitu, nah pompanya harus lebih tinggi lagi kayak gitu ya. Sehingga di sini pengaruhnya V-nya tidak konstan kayak gitu. Pemasukan cuplikan tekanan tidak turun. Ini diameternya, panjang kolomnya, diameternya ada yang 5 cm sampai mungkin ini 1 cm kayak gitu ya. Kecil, kolomnya mungkin satu ini seukuran ballpoint ya gitu ya seringnya. Yang di lab itu seukuran ballpoint diameternya, jadi tidak sekecil seperti di GC yang seperti kawat bindrat ya gitu. Di sini seukuran ballpoint ya gitu. Nah ini menyaring kotoran sebelum masuk ke dalam kolom, jadi ada pengaman ya gitu ya. Kemudian sekarang detektornya ya gitu ya. Detektor dalam HPLC itu bisa bermacam-macam. Bisa UV vis. Jadi kalau dulu itu banyak penelitian kayak gitu memisahkan dengan HPLC, tapi detektornya UV vis. Jadi digabungkan antara dua instrumen kayak gitu ya. Jadi kromatografi. Jadi kalau kita membeli GC itu kan kita harus membelinya itu satu gelondong kayak gitu ya. Satu gelondong ya dari injeksi sampel sampai alatnya, oven, detektor, kemudian sampai komputernya itu satu gelondong. Itu di GC. Kalau di HPLC itu kita bisa membeli bagian per bagian gitu ya. Jadi misalnya kolomnya membeli sendiri, kemudian apanya membeli sendiri, detektornya sendiri, apa sendiri kayak gitu, kemudian dirakit ya gitu. Sehingga bisa saja dua instrumen, jadi hanya kita membeli kolomnya kayak gitu ya untuk sama pompanya, kemudian detektornya menggunakan alat spektro yang ada di lab kayak gitu. Itu bisa. Nah, dulu banyak penelitian yang seperti itu. Jadi menggabungkan antar
instrumen. Jadi instrumen UV-Vis spektro digunakan untuk detektor di HPLC kayak gitu ya. Jadi apa namanya, kalau ada gambarnya itu biasanya yang tumpuk-tumpuk itu bisa dibeli terpisah. Seperti di tempat kita HPLC-nya juga ternyata beda-beda merek. Jadi ada kolom sendiri, kemudian pemanas sendiri, kemudian detektor itu mereknya beda-beda. Tapi kemudian jadikan satu Perkin-Elmer kayak gitu. Perkin-Elmer dirakit, ternyata waktu saya lihat, oh ternyata kolomnya bukan buatan Perkin-Elmer, tapi buatan dari pabrik lain kayak gitu ya. Jadi apa yang namanya, Aquos kayak gitu ya mereknya, sehingga apa namanya, ternyata dia merakit sendiri kayak gitu, kemudian dijadikan satu kayak gitu. Jadi detektornya bisa UV-Vis, kemudian refraktif index, fluoresen, elektrothermal, conductivity, ini yang sama dengan kalau ini daya hantar, kalau di GC kan daya hantar panas gitu ya. Kemudian spektroskopi massa ini ada sama. Kemudian evaporative light scattering ini dihampirkan, ini hampir sama dengan UV-Vis, apa namanya, spektro juga kayak gitu ya. Ini juga spektro. Jadi banyak yang spektronya gitu ya. UV-Vis ini juga spektro, tapi sinarnya UV-Vis, spektro, ini fluoresensi, spektro, ini scattering. Jadi banyak spektro. Ini spektroskopi massa. Jadi banyak spektronya gitu ya. Nah, di tempat kita detektornya adalah yang UV-Vis yang paling atas. Di detektornya adalah UV-Vis yang paling atas karena paling murah kayak gitu ya. Jadi kita membelinya sesuai uang yang ada. Jadi yang paling murah kayak gitu. Jadi yang kita adalah yang UV-Vis yang paling murah. Jadi isinya ya instrumen seperti spektro, ada apa namanya, sumber radiasi dalam auditorium, kemudian ada lensa, split, kemudian nanti ada apa namanya, sinar yang lewat sampel, lewat referen, ya gitu ya. Kemudian nanti dideteksi berapa absorbansinya kayak gitu. Jadi sama. Rumusnya juga sama, rumus Lambert-Beer kayak gini. Epsilon, koefisien ekstinksi, path length, ini berarti B-nya, kemudian konsentrasi epsilon, BC, kayak gitu ya, sama. Nah, kemudian mengamatinya, cara mengamatinya berapa sih panjang gelombangnya lah ini. Kita bisa lihat panjang gelombangnya, misalnya mau yang dianalisis kemungkinan mengandung ether atau enggak lah, nanti lambda maknya ini, kayak gitu ya, ada datanya, kayak gitu ya. Kemudian sama data-data lambda maknya. Ini hasil contohnya. Nah, ini contoh hasil analisisnya kayak gitu ya. Masih banyak sekali yang dapat terdeteksi. Pada menit keberapa dia nanti muncul kayak gitu. Kemudian karena yang dideteksi itu panjang gelombangnya beda-beda, maka kadang ada juga yang detektornya itu array kayak gitu ya. Jadi bisa mendeteksi lebih dari satu panjang gelombang pada saat yang bersamaan kayak gitu ya, array. Kalau yang spektro biasa, misalnya yang ada di lab itu Shimadzu, Genesis kayak gitu ya, itu kan yang mengamatinya itu hanya pada satu panjang gelombang kayak gitu ya. Itu yang apa namanya, yang ada di lab. Tapi ada juga kita yang punya detektornya itu array, sehingga bisa mendeteksi pada berbagai panjang gelombang pada saat yang bersamaan kayak gitu. Tadi kan di sini panjang gelombangnya beda-beda kayak gitu ya. Kita mengamati pada ini, pada ini, pada ini kayak gitu, sehingga nanti hasilnya itu akan lebih dari satu data kayak gitu. Itu yang apa namanya, dalam detektor array tadi atau deret. Ini yang 3 dimensi. Ini contoh-contohnya ya. Kemudian detektor yang kedua adalah RI, reflective index, itu yang kedua.
Jadi ini detektornya tadi sudah apa namanya, kita mendeteksi pada lambda marknya masing-masing kayak gitu ya. Atau kalau enggak, kadang hanya mendeteksi pada 265 kalau nggak salah. Jadi umumnya 265 panjang gelombangnya. RI, refractive index, dulu sebetulnya saya ingin membeli itu yang ini, yang RI ini, detektor yang RI. Ternyata uangnya nggak cukup kayak gitu ya. Jadi dapat hibah 3.500 dolar waktu itu. Ternyata untuk membeli HPLC yang detektornya ini nggak cukup, sehingga cukupnya hanya untuk yang UV vis yang paling murah. Jadi sehingga muncullah yang UV vis. Kalau yang refractive index ini khusus untuk mendeteksi gula ya gitu ya, mendeteksi gula. Rumusnya pakai apa namanya, indeks bias ya gitu ya, teorinya mungkin pelajaran di SMA ya, N1/N2 sin theta 2 per sin 1 dan seterusnya, nggak perlu kita pelajari gitu. Nah di sini yang apa namanya, RI tadi bisa mendeteksi bermacam-macam gula di sini. Misalnya ada fruktosa, dextrosa, sukrosa, maltosa, laktosa, dan sebagainya kayak gitu. Itu dapat mendeteksi dengan baik kalau detektornya RI tadi. Kalau UV-Vis mungkin ini nggak bisa mendeteksi, tidak bisa membedakan ya gitu ya. Karena mungkin lambda marknya hampir bersama kayak gitu. Tapi dengan RI bisa mendeteksi dengan baik kayak gitu. Nah, harapannya kalau dulu bisa membeli yang RI kayak gitu, pasti akan banyak sampel yang masuk, tidak seperti sekarang kayak gitu. Sekarang itu apa namanya, HPLC itu jarang yang memakai. Anak kimia mungkin baru satu kalau nggak salah yang memakai ya. Banyak kan sekarang yang sudah mulai banyak itu anak-anak farmasi yang, tapi anak kimia atau sampel dari luar bisa dikatakan tidak ada kayak gitu. Jadi agak kurang bagus ya, gitu ya. Karena itu mungkin takut di pelarutnya kayak gitu ya, yang harganya mungkin mahal. Nah, kalau RI ini bisa deteksi gula, harapannya nanti banyak sampel yang masuk dari perusahaan-perusahaan, misalnya kan perusahaan sirup ya gitu ya, mendeteksi komposisi gulanya apa, atau mungkin di madu asli sama madu palsu, atau mungkin sudah dicampur, akan terdeteksi komposisinya bagaimana kayak gitu ya. Jadi banyak makanan yang dapat dideteksi kadar gulanya dengan apa namanya, detektor RI ini. Contohnya nih hasilnya. Kemudian detektor yang ketiga adalah fluoresen. Fluoresen ya hampir sama dengan UV vis ya gitu ya. Hanya saja yang diamati sinar fluoresensi. Jadi pasti ininya terbatas ya, apa namanya, kegunaannya. Karena kan tidak semuanya bisa mengalami fluoresensi. Dulu kalau saya menjelaskan kan, kalau UV vis itu tereksitasi naiknya pakai lift, turunnya pakai lift ya gitu ya. Jadi panjang gelombang waktu tereksitasi sama apa namanya, kembali ke ground state ya itu panjang gelombangnya sama. Kalau fluoresen kan naiknya pakai lift, turunnya pakai tangga kayak gitu ya. Jadi panjang gelombang yang untuk naik sama yang untuk turun kayak gitu berbeda ya, tergantung kita nanti mendeteksi pada panjang gelombang berapa kayak gitu ya, waktu dia turun kayak gitu ya. Jadi fluoresen jadi hampir sama prinsipnya dengan UV vis. Begitu juga yang scattering. Scattering itu kan hamburan ya, sinar yang dihamburkan. Ya, hampir sama dengan UV vis atau fluoresen, hanya saja detektornya itu tidak dipasang 180 derajat. Artinya sinar dari kanan, nanti detektornya kiri lurus ya, 180 derajat. Nah, kalau di scattering detektornya itu mungkin dipasang menunjuk sudut 90 kayak gitu ya. Dari kanan, ini dari depan atau dari belakang kayak gitu ya, sehingga membentuk sudut 90 atau yang lainnya boleh kayak gitu ya, karena namanya scattering itu kan dihamburkan ke segala arah kayak gitu, sehingga
tidak membentuk 180. Kalau membentuk 180 yang teramati nanti kan sinar sisanya gitu ya, yang diteruskan. Tapi kalau membentuk 90 nggak ada sinar yang diteruskan itu dibelokkan, pasti sinar yang dihamburkan yang teramati. Ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi ini spektro, spektro kayak gitu ya. Kemudian ini kemarin yang spektroskopi massa sama, yaitu mendeteksi MR-nya berapa kayak gitu ya. MR-nya berapa. Spektroskopi massa. Fluoresan jadi naiknya satu. Nah ini misalnya naiknya satu, loncatnya pakai lift, turunnya pakai tangga kayak gitu ya. Yang diamati yang mana? Apakah tangga pertama, anak tangga kedua, ketiga, atau yang keempat ya gitu. Sehingga apa namanya? Nah ini panjang gelombangnya beda ya. Jadi ini misalnya eksitasinya panjang gelombangnya sekian, emisinya nanti panjang gelombangnya beda karena tadi naiknya pakai lift, turunnya pakai tangga, gampangannya seperti itu. Nah ini hasilnya. Jadi hasilnya ya sama saja. Gitu. Kemudian elektrotermal, ini yang apa namanya, yang di GC nggak ada. Elektrotermal itu berarti untuk reaksi apa ini? Untuk reaksi redox ini biasanya. Jadi apa namanya, reaksi redox kayak gitu. Jadi yang dipakai nanti arusnya misalnya yang dideteksi kayak gitu ya. Jadi misalnya detektor untuk mendeteksi senyawa-senyawa yang ada reaksi redoknya itu pakai elektrotermal. Jadi orang-orang analit bisa ya gitu. Jadi misalnya apakah ini apa namanya amperometer atau mungkin pakai polarografi atau yang lainnya ya gitu. Kalau konduktivitas ini aja daya hantarnya saja itu mungkin juga paling murah juga ya karena yang diukur hanya daya hantar. Dan sampelnya nggak rusak juga di sini ya. Jadi hanya daya hantar. Jadi misalnya fase gerak saja daya hantarnya berapa, fase gerak sama analit nanti daya hantarnya akan berbeda ya gitu. Seperti itu saja. Sehingga nanti ada arus, ada sebanding dengan jumlah sampelnya ya gitu. Kemudian ini ada daya hantar yang apa namanya standarnya. Nanti hasilnya seperti ini. Kemudian karena daya hantar berarti bisa untuk senyawa-senyawa ini apa namanya yang ionik ya gitu ya bisa ya. Kalau di GC kan harus nyawa organik ya gitu. Di sini senyawa-senyawa yang ionik juga akan terdeteksi dengan baik dengan daya hantar ini. Misalnya nanti ada yang satu ini fluoride, klorida, kemudian nitrat, kemudian nitrat ya gitu ya, nomor 5 nitrat, fosfat, kemudian sulfat ya gitu ya. Ini bisa terdeteksi dengan baik ya gitu. Ternyata keluarnya tidak bersama-sama gitu ya. Jadi mungkin pakai detektor lain nggak bisa mendeteksi seperti ini. Ternyata di sini pakai kondukto ya gitu, konduktivitas atau konduktometer itu bisa terdeteksi dengan baik. Ini detektor yang lainnya lagi. Jadi bisa untuk pertukaran ion, aplikasi. Kemudian yang terakhir adalah spektroskopi massa. Jadi sini yang diperoleh nanti sebetulnya karena fragmentasi nanti diperolehnya itu MR ya gitu ya, MR dari senyawa tersebut. Tetapi lagi-lagi di dalam komputer kadang sudah ada ini apa namanya? Sudah ada database ya gitu ya, database sehingga nanti yang diperoleh selain MR juga senyawa yang paling mirip itu apa gitu ya. Senyawa yang paling mirip itu apa sehingga nanti dimunculkan senyawanya apa kayak gitu. Itu yang di apa namanya spektroskop MS-nya. Misalnya ini kayak gitu ya. Ini yang puncak ini difragmentasi ketemunya seperti ini, MR-nya berapa.
kemudian nanti senyawanya apa. Jadi yang di apa namanya di fragmentasi itu tidak semua puncak ini, tapi menurut permintaan si apa namanya punya sampel. Misalnya mau yang dianalisis puncak yang tertinggi, berarti konsentrasinya paling tinggi itu boleh, atau mungkin yang memiliki waktu retensi sekian kayak gitu juga boleh, kayak gitu ya. Atau mungkin hanya 3 terbesar kayak itu yang difragmentasi masuk ke MS sehingga nanti akan keluar dari MS tersebut hasilnya, sehingga tahu MR-nya dari MR tersebut atau hasil fragmentasi kira-kira strukturnya nanti seperti apa senyawanya. Nah, di sini misalnya puncak ini difragmentasi munculnya strukturnya ini. Puncak ini difragmentasi ketemunya ini dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi sebetulnya hanya MR saja yang diperoleh, tetapi kemudian dicocokkan dengan database sehingga strukturnya kurang lebih ini kayak gitu ya. Ini seperti itu yang apa terjadi di MS. Kalau scattering tadi sudah, pokoknya di sini ada hamburan, kemudian nah ini hamburan ke segala arah sehingga detektornya itu dipasang tidak 180 derajat dibandingkan dengan sinar masuknya kayak gitu ya. Jadi hampir dia pakai spektro, ya pakai teorinya pakai spektro, hanya nanti apa namanya detektornya tidak dipasang pada posisi yang sama kayak gitu. Jadi mungkin itu apa namanya materi di HPLC kayak gitu ya. Untuk selanjutnya bisa saya share nanti apa namanya materi untuk kromatografi tersebut ya gitu ya. Silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan. Filenya saya kirim, bisa saudara pelajari lagi kayak gitu ya. Silakan ada yang mau ditanyakan. Untuk minggu depan sudah masuk ke elektrokimia gitu ya. Jadi sekarang yang berkembang itu di kromatografi HPLC itu kadang detektornya itu lebih dari satu kayak gitu ya. Lebih dari satu dan juga pompanya tadi lebih dari satu, sehingga memudahkan bagi si penggunanya kayak gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau tadi kan fase gerak itu kan ada dua ya gitu ya, bisa diganti-ganti. Jadi kalau fase geraknya dari awal sampai akhir itu sama terus, itu namanya prosesnya adalah elusi isokratik ya gitu ya, isokratik. Jadi yang dilakukan oleh anak kimia atau farmasi itu kemarin banyak kan masih isokratik. Jadi fase geraknya sama terus dari menit pertama sampai menit terakhir kayak gitu ya. Seperti di GC itu kan sama terus. Tapi kalau fase geraknya itu diganti-ganti, itu namanya illusion, apa namanya, gradient illusion, atau apa namanya, fase geraknya itu di tengah-tengah atau menit keberapa diganti perbandingan yang lain, diganti perbandingan yang lain, kayak gitu. Harusnya seperti itu. Dan memang nanti hasilnya akan lebih baik, kayak gitu ya. Akan lebih baik dibandingkan yang hanya fase geraknya apa namanya hanya satu.
Kemudian fase gerak tadi harus murni kayak gitu ya, harus artinya kemurniannya sangat tinggi sehingga memenuhi spesifikasi untuk sebagai fase gerak kayak gitu ya, sehingga lamanya itu kadang harus menyaring yang berulang-ulang kayak gitu ya, menyaring fase gerak berulang-ulang sebelum dipakai dalam apa namanya sebagai eluen ya gitu. Nah, nanti harapannya nanti banyak juga yang mulai penelitian ya gitu ya yang menggunakan apa namanya HPLC ini Kak, karena masih sangat minim sekali gitu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ini kebetulan saya jam 9 juga harus ke Pasca, mungkin cukup dulu ya karena ada ujian di S2 di Pasca juga. Untuk hari ini kalau nggak ada yang bertanya, saya tutup saja kayak gitu ya. Pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Ya.